Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan kelas B akan mendiskusikan presentasi kami di sini. Saya Rini Famelia, NIM 1704031006 akan mempresentasikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, laporan keuangan yang disusun dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Dan yang selanjutnya yaitu laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau penanggung jawab manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Bentuk laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga arus kas. Neraca merupakan daftar yang memuat informasi secara terperinci semua aktiva kewajiban perusahaan serta modal pemilik pada waktu tertentu. Bentuk neraca ada 2. Yang pertama neraca skonto, yaitu aktiva disajikan di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Yang kedua yaitu bentuk laporan. Neraca bentuk laporan aktiva disajikan paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di bawahnya. Selanjutnya ada komponen-komponen neraca. Komponen neraca yang pertama yaitu aktiva. Aktiva ada 2, ada aktiva lancar dan ada aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Sementara aktiva tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Komponen selanjutnya itu ada kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi 3. Pertama ada kewajiban jangka pendek, yang kedua ada kewajiban jangka panjang, yang ketiga ada modal. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menurut Sawir tahun 2001, laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pendapatan, biaya-biaya, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Biasanya laporan ini disusun dengan 2 pendekatan, yakni pendekatan kontribusi dan pendekatan fungsional. Selanjutnya ada komponen laba rugi, yaitu yang pertama penjualan, selanjutnya harga pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lainnya, laba sebelum pos luar biasa, pengaruh kumulatif dan perubahan prinsip akuntansi, laba sebelum pajak penghasilan, laba penghasilan, dan laba bersih. Selanjutnya ada laporan arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam 1 periode tertentu. Komponen-komponen yang ada dalam arus kas yaitu yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasi. Contohnya transaksi menyangkut penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan utang, pelunasan pajak, dan lainnya. Selanjutnya ada arus kas dari kegiatan investasi. Pertama contohnya yaitu transaksi penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Kemudian yang terakhir ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Contohnya penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Nah, terakhir ada jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan ada 6. Yang pertama, rasio likuiditas.
merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Selanjutnya rasio penilaian. Rasio penilaian ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap oleh karena rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio risiko dengan rasio hasil pengembalian. Yang ketiga ada rasio leverage, yaitu digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan. Yang keempat ada rasio aktivitas. Yang kelima ada rasio profitabilitas, yaitu digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. Yang terakhir itu ada rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, pertumbuhan ekonominya, dan industri. Nah, demikianlah presentasi saya. Adapun literatur yang saya gunakan, yang pertama yaitu buku akuntansi 1 akan bagi yang mau bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Saudari Rini. Ya, silakan. Pada komponen-komponen neraca bagian aktiva, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Coba Anda sebutkan yang mana saja yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. Terima kasih. Baik. Untuk aktiva lancar itu ada pengelompokan aktiva lancar ada dua pendapat. Yang pertama menurut Abdullah Sahab tahun 2001 dan yang kedua ada menurut S. Munawir tahun 2004. Nah, menurut Abdullah Sahab, pengelompokan aktiva lancar yang pertama ada kas, surat berharga, wesel tagih, piutang dagang, persediaan barang, beban dibayar di muka. Sedangkan menurut S. Munawir tahun 2004, yang pertama yaitu ada kas, investasi, piutang wesel, piutang dagang, persediaan piutang penghasilan, dan persekor. Mungkin itu jawaban singkat dari saya mengenai pengelompokan dari aktiva lancar. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Apakah tampilannya sudah dapat dilihat? Lanjut. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ainaya Siregar, NIM 170403-117 akan mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam penilaian perkembangan perusahaan. Dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang ingin dicapai oleh perusahaan pada saat lampau, sekarang, dan rencana yang pada waktu datang. Kegunaan dari analisis laporan keuangan yaitu sebagai penilai tingkat keuangan suatu perusahaan dan untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik atau sebaliknya. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, baik itu prestasi hasil usaha perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya ialah bentuk laporan keuangan.
Analisis terhadap laporan keuangan sangatlah penting bagi seorang analis untuk mengetahui dan mengenal bentuk ataupun prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah yang diperkirakan timbul dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama ialah bentuk neraca. Neraca adalah entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan. Neraca terbagi 3, yaitu aktiva, hutang atau kewajiban, modal atau equity. Yang pertama ialah aktiva. Aktiva adalah harta atau kekayaan dimiliki oleh perusahaan baik saat tertentu maupun periode tertentu. Komponen dari aktiva ada 4, yaitu aktiva lancar atau current asset, investasi atau investment, aktiva tetap atau fixed asset, dan aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Berikutnya adalah hutang atau kewajiban atau liabilities. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Komponen dari hutang yaitu kewajiban lancar atau current liabilities, kewajiban jangka panjang atau long term liabilities atau debt, kewajiban yang disubordinasi atau subordinated loan. Berikutnya ialah modal atau equity. Komponen terakhir ini adalah modal sendiri, yaitu selisih dari aktiva dan kewajiban. Komponen dari modal ialah yang pertama modal saham atau capital stock, yang kedua agio saham atau surplus atau premium, yang ketiga laba yang ditahan atau return earning, dan yang terakhir laba tahun berjalan atau profit of current year. Berikutnya ada laporan rugi laba, adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya perusahaan selama satu periode tertentu. Bentuk dari laporan rugi laba yang bisa digunakan yaitu yang pertama bentuk single step dan yang kedua bentuk multi step. Yang pertama bentuk single step yaitu gabungan dari jumlah seluruh penghasilan baik pokok maupun di luar pokok. Triple step ialah pemisahan antara komponen usaha pokok dan di luar pokok. Rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Adapun bentuk dari rasio keuangan yang pertama ialah rasio likuiditas, adalah rasio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini terdiri dari yang pertama rasio lancar atau current ratio, dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio, dapat kita lihat pengertian dan rumusnya sebagai berikut. Berikutnya adalah rasio kas atau cash ratio, dapat kita lihat sebagai berikut. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis rasio solvabilitas yaitu yang pertama ada debt to asset ratio atau debt ratio, dapat kita lihat sebagai berikut. Dan yang kedua ada debt to equity ratio, dapat kita lihat sebagai berikut. Berikutnya ada rasio aktivitas, yaitu yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, baik itu penjualan, persediaan, penagihan utang, dan lainnya. Jenis rasio aktivitas adalah yang pertama total asset turnover, yang kedua fixed asset turnover, dan yang ketiga ada perputaran persediaan. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas, adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Jenis rasio profitabilitas, yang pertama ada profit margin on sales, yang kedua ada return on equity. Sekian presentasi dari saya, adapun literatur yang saya gunakan ialah yang pertama jurnal analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja keuangan pada PT Hanjaya Mandala Sampurna. Yang kedua ada jurnal dari analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan PT Bumi Resources dari Marcel Pongo, dan yang terakhir ada jurnal pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan oleh Nyoman Mahaputra. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya membuka sesi pertanyaan. Saya yang bertanya pada saudara Dea mengenai laporan laba rugi tadi, bisakah saudari menjelaskan kembali secara rinci apakah dimaksud dengan laporan laba rugi tersebut? Baiklah, terima kasih saudara Indi. Saya akan menjelaskan lagi mengenai laporan rugi laba tadi. Laporan ini terbagi dua, menjadi single step dan multiple step. Single step ini yaitu seluruh keuntungan maupun pendapatan akan ditempatkan pada bagian awal laporan laba rugi.
Setelah itu, bagian beban maupun kerugian serta termasuk kegiatan operasional ditempatkan pada bagian bawah pendapatan. Sedangkan yang multiple step, yaitu laporan yang membedakan pada penempatan posisi transaksi operasi maupun non-operasi. Yang membedakannya ialah biaya operasi dengan biaya non-operasi, serta pendapatan operasi dengan pendapatan non-operasi pada penempatan tertentu. Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Indi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanisa Fitri akan menjelaskan tentang mengenai analisis laporan keuangan. Materi yang akan dipaparkan yaitu 7 laporan keuangan, kedua bentuk laporan keuangan, ketiga jenis rasio keuangan. 7 laporan keuangan adalah sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau merger. Yang kedua sebagai alat forecasting adalah mengenal kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. Yang ketiga sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen operasi atau masalah lainnya. Kemudian membentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah bentuk neraca, yaitu laporan menunjukkan keadaan keuangan, kekayaan, hutang, dan modal dari suatu perusahaan. Berarti terdiri atas 3 bagian, yaitu aktiva. Aktiva menyatakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik di saat tertentu maupun periode tertentu. Yang kedua, hutang adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang dilakukan oleh tindakan transaksi pada masa yang sebelumnya. Kemudian modal, yaitu selisih dari aktiva dengan kewajiban. Nah, bentuk ini dapat kita lihat dari slide. Yang kedua, laporan laba rugi adalah laporan memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya perusahaan selama satu periode tertentu. Ini ada 2 metode ya. Yang pertama, single step, dan yang kedua, multiple step. Yang ketiga itu laporan arus kas. Laporan arus kas bertujuan utama untuk menyajikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Hal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kelompok kedua, kegiatan yang berasal dari kegiatan pembayaran. Yang ketiga adalah kas yang berasal dari kegiatan usaha. Kemudian kita membahas jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan ada 4. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang jangka pendek tepat pada waktunya. Ini ada 3 bagian. Yang pertama, current ratio. Yang kedua, quick ratio, yaitu perbandingan antara aktif lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Kemudian rasio aktivitas adalah rasio menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. Rasio ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, inventory turnover. Yang kedua, fixed asset turnover. Yang ketiga, total asset turnover. Yang keempat, average collection period. Yang kelima, receivable turnover. Yang keenam, working capital turnover. Kemudian rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini meliputi 3 jenis, yaitu total debt to total asset, yang kedua total debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity. Rumusnya dapat dilihat
di sebelah kanan. Kemudian rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat mengangkut kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan dengan penjualan, aset maupun modal sendiri. Rasionya terbagi menjadi 3. Yang pertama net profit margin, yang kedua ROI, dan yang ketiga return of equity. Ini dapat dilihat pada bagian di bawah panah. Adapun referensi yang saya gunakan adalah 2 jurnal. Yang pertama jurnal analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pada PT Bumi Resource. Yang kedua jurnal penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan pada studi pada PT Astra Auto Parts. Demikian hasil presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan. Bisakah Saudari Enggi memberikan contoh dari rasio keuangan? Maksud saudari perhitungannya? Ya, perhitungannya, contoh perhitungannya. Baik, di sini ada contoh dari rasio likuiditas. Contoh soalnya, jika diketahui kas 50 juta, bentar. Jika diketahui kas 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Kemudian kita disuruh menghitung rasio keuangan likuiditasnya. Penyelesaiannya adalah kita pertama mencari aktiva lancar, yaitu kas tambah piutang dagang dan piutang lain tambah persediaan dan perlengkapan usaha. Ini jumlah 232 juta. Kemudian mencari utang lancar dengan jumlah 45 juta. Barulah kita bisa mencari rasionya. Yang pertama kan rasio ada rasio lancar. Dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, itu didapatkan 5,15 rupiah. Atau dalam bentuk persen juga bisa. Kemudian rasio cepat, yaitu dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan yang dibagi utang lancar dengan jumlah 3,48 rupiah. Dan dikonvert ke dalam bentuk persen. Kemudian rasio kas adalah kas ditambah bank per utang lancar dengan jumlah 1,1 rupiah atau dikonvert dalam bentuk persen. Apakah saudari Rini dapat memahami penjelasan saya? Ya, terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya mengakui teman-teman saya ingin mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.